Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jeritan melengking sedih bergema keras terdengar, segera mengkhawatirkan seluruh kam. Tepat pada saat itu, beberapa lampu tiba-tiba meledak ke arah yang berbeda dari kam iblis. Jarak antara salah satu dari mereka dan kelompok Long Hao Shen tidak lebih dari 200 meter. Serangan itu sekarang ditemukan, Long Hao Shen segera memahami situasi saat ini. Meskipun dia tidak tahu dengan cara apa iblis itu menemukan para pembunuh, jelas bahwa waktunya telah tiba untuk mundur. Seperti yang diharapkan, lampu-lampu itu secara bersamaan diluncurkan dari seluruh kam iblis besar. Tanpa kecuali, sinar terang itu meledak, menghasilkan riak cahaya saat mereka mundur dengan cepat, mengalir bersama menjadi pita cahaya yang diam-diam memudar ke udara tipis, jelas menjadi tidak terlihat saat mereka mulai melarikan diri menuju kota. Di bawah pengawasan penuh perhatian Long Hao Shen, kilatan yang paling dekat dengan cair dan dia langsung meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, mengeluarkan cahaya abu-abu yang luas meliputi setidaknya 4 atau 5 divisi kam. Di mana-mana abu-abu ini berlalu, tanah tampak seperti ditabrak meteor. Divisi kam itu benar-benar menghilang di tengah suara ledakan yang dahsyat. Kemudian, sosok yang menjadi sumbernya menghilang sama sekali, tenggelam ke langit saat memudar. Jelas, bahkan jika mereka ketahuan, para pembunuh masih bersiap untuk membuat skor besar sebelum pergi. Long Hao Shen tidak memiliki waktu luang untuk merenungkan tentang masalah ini, dan dengan cepat berbalik untuk mengirimkan suaranya ke Cair, mengatakan, bersiaplah untuk bertindak. Sebentar lagi kamu akan melihatku bergerak melawan musuh, lalu, setelah kita bentrok, aku ingin kamu segera bersiap untuk menggunakan sabit Dewa Kematian sementara aku berpura-pura mundur dengan panik untuk menarik mereka masuk. Rute pelarianku. Saat aku menuju ke arahmu untuk melakukan serangan balik, kami akan menyerang dari kedua sisi. Dipahami. Dipahami. Cair segera menjawab, jelas memahami rencana Long Hao Shen ini. Karena lengkingan tajam itu serta lusinan kilatan yang muncul begitu tiba-tiba, seluruh kam iblis segera menjadi tidak teratur. Setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kam, dan yang di luar juga bangkit, mencari jejak musuh dalam hiruk-pikuk. Namun, menemukan selusin orang di kam berpenduduk 1 juta ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, belum lagi para pembunuh ini ahli dalam seni penyembunyian. Mencari mereka tidak berbeda dengan mencari jarum di laut. Di tengah kam iblis, 7 pilar Dewa Iblis muncul, mengarah ke satu arah dengan kohesi yang sempurna. Arah ini berada di antara kam iblis dan Exorcist Mountain Pass. Seperti yang diharapkan, dari arah yang mereka tuju, beberapa sosok keluar. Mereka tampak tercengang selama beberapa waktu, sebelum bertujuan untuk kembali ke arah Exorcist Mountain Pass dengan kecepatan yang lebih tinggi. Radiance melesat keluar dari kam iblis untuk mengejar mereka dari langit. Sementara itu, masing-masing dari 7 pilar Dewa Iblis itu membentuk sinar yang kuat. Di antara banyak, 2 mengejar sosok yang keluar, dan 5 lainnya bergegas menuju arah yang berbeda di kam. Tubuh mereka semua membiaskan pilar Dewa Iblis. Mereka tampak mencari pembunuh yang disembunyikan. Di depan situasi seperti itu, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi terkesiap kagum rahasia. Setan-setan itu benar-benar kuat. Untuk 7 Dewa Iblis ini untuk dapat bereaksi begitu cepat dalam situasi seperti itu membuatnya berpikir, aku khawatir dalam serangan mendadak ini, kuil assassin akan mengalami beberapa kerugian. Saya hanya berharap bahwa kerugian ini tidak akan terlalu besar. Dia awalnya siap untuk menunggu beberapa waktu lagi, tetapi melihat situasi saat ini, dia memutuskan untuk mengubah rencananya lebih awal. Diam-diam berdiri tegak, Long Hao Shen menyapu matanya, mengambil situasi penuh. Dia tiba-tiba melonjak, meledak dengan cahaya terang yang cemerlang yang berubah menjadi ledakan cahaya cemerlang yang diarahkan ke keempat arah. Itu adalah serangan hujan meteor ringan. Hamparan besar meteor cahaya keemasan terang menghantam kam iblis di bawah. Apa Long Hao Shen dicari dalam pukulan ini bukanlah kekuatan ofensif tetapi area efek. Sebuah area yang luas di kam itu diterbangkan oleh Light Meteor Shower, tetapi karena sebagian besar iblis di dalam sudah bergegas keluar dari tenda mereka, mereka dapat buru-buru memblokir serangan Long Hao Shen. Setelah peluncuran serangan ini, seluruh tubuh Long Hao Shen terhenti,
sebelum dia berbalik dan melarikan diri, membuat terburu-buru gila tanpa meninggalkan tanah. Di tangan kanannya, rippling light berkilauan dengan cemerlang, terus-menerus menyemburkan ribuan cahaya keemasan, saat itu didorong di tengah-tengah area iblis berlevel lebih rendah. Setan makan kerugian yang cukup parah dari tindakan Long Hao Shen ini. Yang biasa dari langkah keempat dan kelima semuanya hancur dalam menghadapi serangannya. Bagaimana mereka bisa memiliki cara untuk bertahan hidup? Terlebih lagi, itu diperkuat oleh Ripples of Light. Orang bisa melihat sosok emas menuju kam iblis. Kemanapun ia lewat, cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuhnya. Setiap percikan membawa kehidupan lebih dari selusin iblis peringkat bawah setiap saat. Demon Whipping Flash, didorong oleh Ripples of Light, sudah cukup untuk menembus pertahanan beberapa demon dari langkah ke-6. Hampir semua setan yang berdiri di jalan Long Hao Shen berubah saat berikutnya menjadi tumpukan darah. Di depan cahaya keemasan tirani, tidak ada yang bisa menunjukkan perlawanan. Setelah itu, sejumlah besar setan terus mengejar Long Hao Shen, tapi kecepatannya terlalu besar. Sehubungan dengan kultivasinya yang mencapai langkah ke-8, bahkan mengikuti kecepatan kemajuannya tidak termasuk dalam lingkup iblis biasa. Pembantaian ini bisa digambarkan dilakukan dengan sangat hati-hati. Long Hao Shen bahkan bisa merasakan bahwa poin kontribusinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap pukulan memberinya lebih dari 100 poin, dan terkadang lebih dari 1000. Dia juga sesekali merilis serangan hujan meteor ringan untuk menuai nyawa lebih banyak tentara. Tentu saja, situasi ini berkurang ketika dia bergegas masuk ke dalam area iblis berbilah ganda. 10 dari mereka hanya bernilai 1 poin kontribusi, jadi bahkan membunuh banyak dari mereka tidak akan menghasilkan banyak. Ini mungkin pertama kalinya seseorang bergegas ke kam iblis saat melakukan pembantaian yang begitu berani. Karena semua orang tahu bahwa setelah melepaskan serangan seperti itu, peluang untuk melarikan diri akan mendekati nol. Ini dikonfirmasi oleh apa yang terjadi selanjutnya. Dari 5 dewa iblis, yang terdekat dengan Long Hao Shen berkilauan dengan cahaya hijau yang intens. Mengkonfirmasi arah pelarian Long Hao Shen, dia langsung berakselerasi di udara, mengejarnya dengan kecepatan gila. Tidak ada pembangkit tenaga iblis lain yang mengikuti, karena di mata mereka, manusia ini tidak mungkin bisa lolos dari pengejaran dewa iblis bagaimanapun caranya. Long Hao Shen memang kabur selama ini, tapi dia tetap memperhatikan gerakan di belakangnya. Tentu saja, dia juga memperhatikan meningkatnya ancaman yang mendekatinya dari belakang. Tapi, seolah-olah dia tidak tahu, dia terus membantai melalui bagian sekitar kam iblis. Dia mengambil sejauh itu ketika dia mencapai kam berbilah ganda, dia tiba-tiba berbelok dan terus membunuh jalannya di bagian iblis peringkat rendah. Long Hao Shen benar-benar yakin bahwa tuduhan ini memberinya setidaknya 100.000 poin kontribusi. Karena kesempatan bagus seperti itu hanya bisa datang sekali, dia memastikan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tidak ada yang tahu bahwa saat Long Hao Shen bergerak melalui kam iblis, siluet tak terlihat di langit mengikutinya selama ini, sambil memperhatikan sosok hijau di belakangnya. Akhirnya, dewa iblis yang menyala hijau pekat telah mengejarnya cukup dekat, dan darinya sinar hijau mencolok ditembakkan, menembus udara untuk mengarahkan lurus ke Long Hao Shen. Sinar hijau ini sangat cepat, secara bertahap menjulang lebih besar di langit. Bagian luarnya secara mengejutkan terbakar dengan api hitam, seperti meteor yang bergegas ke Long Hao Shen. Ketika tampaknya diambang memukul, sosok Long Hao Shen ini melintas dan api emas ditembakkan dari punggungnya, mendorong dia ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Terburu-burunya yang tiba-tiba melalui kam iblis berlevel rendah meninggalkan petak berdarah tipis saat dia memotong jalan melalui mereka. Dodge belaka ini mendorongnya lebih dari 200 meter ke depan, lolos dari serangan bombardir yang datang dari atas. Ledakan besar terdengar di tanah, api hitam kehijauan yang intens menyelimuti area dengan diameter lebih dari 300 meter. Iblis yang belum mati di bawah tangannya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan hanya berubah menjadi abu yang larut di udara. Dewa iblis dari mana serangan ini berasal juga akhirnya muncul. Itu adalah sosok berbentuk manusia berkilauan dalam warna hijau, menunggang kuda hijau.
Itu tampak seperti pria tampan dengan tinggi lebih dari 2 meter, tetapi dia dan kudanya memiliki sepasang mata berwarna merah yang mempesona. Adegan sosoknya menjadi bergantian tersembunyi dan terlihat karena lampu hijau di sekitarnya aneh. Mengenakan baju besi hijau, dia memiliki tombak yang tergantung di pelana kuda bersayapnya. Goblin Knight Seer, peringkat ke-70 dari 72 Dewa Iblis. Dia bisa dianggap sebagai pasangan lama dari Blazing Lion Demon Alocer serta Winged Ox Demon Zagan. Jelas, mereka telah ditugaskan ke area ini selama ini, karena Kaisar Dewa Iblis secara alami tidak akan menugaskan 3 Dewa Iblis yang sudah akrab dengan area ini ke tempat lain. Karena peringkat mereka yang lebih rendah, mereka hanya dilucuti dari status komandan mereka di sini. Tetapi sebagai Dewa Iblis, mereka jelas mempertahankan posisi yang sangat agung di camp ini. Fakta bahwa iblis mengetahui tentang serangan kuil assassin benar-benar misterius. Dan penjelasannya berada di luar pemahaman para pusat kekuatan kuil assassin. Selama pembantaian selusin menit, lebih dari 1000 setan dari langkah ke-6 setidaknya yang mati. Setan juga makhluk hidup, makhluk bernapas. Ketika mereka mati, napas mereka juga akan hilang. Karena pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin mendekati camp dari luarnya, nafas iblis yang hilang sebagian besar terletak di bagian luar camp. 7 Dewa Iblis besar selalu memindai situasi di camp melalui pilar Dewa Iblis mereka, bahkan pada saat berkultivasi atau tidur. Dewa Iblis paling kuat yang hadir tampaknya merasakan hilangnya beberapa napas, memperkuat kekuatan pengintaiannya untuk memindai melalui perubahan di camp. Tindakan ini secara alami diikuti oleh para Dewa Iblis lainnya. Langkah mereka tampak percaya diri, dan segera menakuti para pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin. Tetapi jika para pembunuh menyembunyikan diri mereka sendiri, 7 Dewa Iblis tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa seseorang sedang menyerang mereka. Lagi pula, memeriksa setiap napas di area camp bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan cara ini, mungkin pusat kekuatan kuil assassin bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Tapi sayangnya, sudah terlambat untuk itu. Tanggapan dari para pembunuh ini mengkonfirmasi tebakan dari 7 Dewa Iblis besar, yang segera melakukan serangan balik. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk mengerahkan pasukan, karena serangan mendadak dari musuh ini sangat mendadak. Terlebih lagi, karena mereka menyerang begitu tiba-tiba, mereka pasti sudah menyiapkan jalan mundur sebelumnya. Jadi mereka bertujuh bahkan tidak meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan segera mengerahkan seluruh energi mereka untuk mencari musuh. Selama mereka ditemukan saat masih berada di camp, para perwira dan prajurit mereka bisa bertindak. Faktanya, mereka membuat pilihan yang sangat bagus. Beberapa pembunuh yang terlalu ditekan untuk kembali ditemukan begitu saja. 2 Dewa Iblis mengejar musuh, sementara 5 lainnya masih mencari melalui camp, ketika Sir melihat sosok Long Hao Shen. Tidak mungkin dia tidak menyadarinya karena Hao Shen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyembunyikan dirinya, dia melarikan diri sambil menyerang dan menghancurkan bagian dari camp iblis dalam perjalanannya. Armor Yayasan Emas di Long Hao Shen secara alami dikenali oleh Sir. Akan agak aneh baginya untuk tidak tahu tentang ksatria dari langkah ke-8. Tapi dia bertanya-tanya apakah orang ini tidak benar-benar membuang nyawanya. Sir bahkan percaya bahwa musuh berencana untuk bunuh diri dengan menyerbu camp iblis sendirian, bahkan setetes air liur dari setiap iblis yang ada sudah cukup untuk menenggelamkannya. Tapi Ceres menemukan dengan terkejut bahwa ksatria manusia ini tampak sangat gesit dalam kemampuan menargetkan area. Tanpa banyak usaha, dia memusnahkan semua yang ada di jalannya, sambil mempertahankan kecepatan melarikan diri yang sangat cepat. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah manusia yang sangat licik. Alasan mengapa dia tidak melakukan perjalanan melalui langit untuk melarikan diri seharusnya karena baju besi emasnya yang terlalu mencolok, yang akan menarik perhatian lebih banyak lagi Dewa Iblis. Dia berniat untuk keluar dari sini untuk melarikan diri ke Exorcist Mountain Pass. Anda cukup bagus, tetapi apakah Anda menganggap saya, Ksatria Goblin, sebagai seorang idiot? Sementara Sir dipercepat untuk mengejar Long Hao Shen, dia mulai mempersiapkan serangan terakhir itu, serangan menyelidik yang ditujukan ke Hao Shen. Long Hao Shen menghindarinya tanpa kesulitan,
meningkatkan penilaian Ceres tentang dia sedikit. Tapi dia masih tidak percaya Hao Shen bisa melarikan diri. Dalam hal kecepatan, Ksatria Goblin memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Sebuah kekuatan brutal melonjak keluar dari kuda bersayap hijau, yang mendarat langsung di jalan Long Hao Shen ini. Sementara itu, nyala api hijau juga mulai menyembur keluar dari pilar Dewa Iblisnya serta pilar lain yang jauh. Meskipun Ceres hanya berada di puncak langkah ke-8, pada saat pertempuran dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan yang mencapai langkah ke-9 di sekitar pilar Dewa Iblisnya, seperti yang dilakukan Andromalius saat itu. Namun dalam kekuatan, sebagai peringkat ke-70, dia bahkan lebih kuat dari Andromalius. Ceres membuat gerakan pemotongan cepat menuju Long Hao Shen, dan banyak lampu hijau meledak dari punggungnya, membentuk sangkar hijau besar yang menyelimuti Long Hao Shen. Dari awal pertarungan, satu-satunya senjata yang digunakan Long Hao Shen adalah Rippler Light. Melihat Sir memblokirnya seperti itu, Long Hao Shen akhirnya mengungkapkan senyum tipis. Ini adalah waktu yang dia tunggu-tunggu. Dia telah menahan selama ini hanya untuk saat ini. Sebagai seorang ksatria, dia tidak bisa membunuh berbagai pembangkit tenaga iblis di sana, karena takut memiliki peluang lebih besar untuk ketahuan. Dan dengan demikian, mengapa dia terburu-buru untuk masuk? Pada siang hari, Long Hao Shen telah dengan jelas memeriksa penampilan dari 8 pilar Dewa Iblis. Dia belum pernah melihat banyak pilar Dewa Iblis sebelumnya, tetapi pertama kali dia melihatnya adalah di Exorcist Mountain Pass ini. Dan ingatannya tentang 3 Dewa Iblis yang hampir mengambil Seng Lingxin dan hidupnya tak terlupakan di benaknya. Goblin Knight Sir, dalam ingatannya, adalah yang terlemah dari ketiganya. Andromalius sudah mati, jadi Long Hao Shen telah memutuskan target berikutnya sejak dia mengikuti Seng Yue keluar dari Exorcist Mountain Pass. Benar, Goblin Knight Sir mungkin sedikit lebih kuat dari Andromalius, tetapi karena mereka berada di peringkat ke-70 dan 72, bagaimana kesenjangan mereka bisa begitu penting? Sir memiliki beberapa kekuatan cadangan, tetapi Long Hao Shen juga jauh lebih kuat daripada saat itu. Dia ingin menghadiahi Exorcist Mountain Pass dengan hadiah besar lainnya, Dewa Iblis tepat di hadapannya. Bagaimana Sir bisa tahu bahwa, saat mengambil Long Hao Shen untuk targetnya, dia sebenarnya yang menjadi sasaran? Tersembunyi di balik Golden Foundation Armor, tubuh Long Hao Shen berubah menjadi warna emas transparan. Tubuh brilian yang lengkap. Menghadapi serangan Sir, dia hanya melambaikan Rippling Light di tangan kanannya, dan lingkaran emas keluar, bergelombang di sekitar pedang. Sebuah pemandangan fantastis muncul, setelah bertemu dengan lingkaran cahaya emas ini, sangkar hijau Sir runtuh seketika, seolah-olah tidak pernah ada. Elemen melenyapkan halo. Keterampilan ini terungkap untuk pertama kalinya ketika kekuatan tim Long Hao Shen dinilai oleh Gao Yingji. Itu memiliki kegunaan tunggal, yaitu untuk melenyapkan fluktuasi unsur apapun, dan merupakan salah satu kemampuan terkuat dari ksatria penjaga dari langkah ke-7. Alasan mengapa itu hanya pada langkah ke-7 adalah karena efeknya hanya berlangsung sesaat, dan tidak bertahan lama. Kalau tidak, itu akan menjadi kemampuan yang menakutkan di tingkat domain, dan bahkan sebanding dengan mantra terlarang. Namun, bahkan jika itu hanya berlangsung satu saat, ini masih merupakan kemampuan pemecah permainan. Elemental Obliterating Halo adalah teknik rahasia yang digunakan oleh kuil ksatria, bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Itu meninggalkan kesan yang sangat dalam dirinya pada saat Gao Yingji menggunakannya, itulah sebabnya dia secara khusus mencarinya di gua pelatihan. Pada saat ini, karena dia sudah mencapai langkah ke-8, menggunakannya adalah permainan anak-anak di matanya. Menyapu serangan Ceres, Long Hao Shen bergerak. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu. Untuk membunuh Ceres, dia hanya bisa habis-habisan dari awal, sebelum kedatangan Dewa Iblis lainnya. Jika tidak, hidupnya akan menjadi orang yang terancam. Tapi apa yang dia lakukan sekarang bukanlah untuk menyerang, tapi dia terus Rippling Light, melepaskan penghalang bercahaya di sekelilingnya. Dalam rentang waktu yang singkat ini, itu telah membengkak hingga jarak 100 meter. Elemental melenyapkan halo memberi Sir cukup terkejut,
membuatnya melihat kekuatan Long Hao Shen dalam cahaya baru. Penghalang ini tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi untuk memperluas ke skala besar, itu pasti menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Untuk apa itu? Sir juga berhati-hati dengan suara dengungan kecil yang dipancarkan penghalang ini. Cahaya bengkok yang dipancarkannya sudah membuatnya mustahil untuk melihat dunia luar. Bagi Sir, penghalang ini hanya bisa ditujukan untuk melepaskan pilar Dewa Iblis darinya, untuk mencegahnya mendeteksi krisis Sir. Tapi tidak mungkin melepaskan Dewa Iblis dari pilarnya bisa semudah itu. Setidaknya, dalam sejarah perlawanan manusia terhadap iblis, itu belum pernah dilakukan ketika Dewa Iblis dan pilarnya begitu dekat satu sama lain. Pada saat Long Hao Shen melepaskan penghalang, Sir juga tidak tinggal diam. Bagi 7 lainnya, kematian Alocer merupakan peringatan penting daripada kerugian besar. Dewa Iblis peringkat 52 bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya saat dia terbunuh tepat di depan Exorcist Mountain Pass. Ini memberi para Dewa Iblis lainnya kejutan yang cukup besar. Untuk alasan ini, Sir tidak berani menunjukkan kecerobohan di depan Saint Knight dari langkah ke-8 ini. Di dalam mantel suci besar Long Hao Shen yang dilepaskan, dia mengambil tombak hijau yang dipasang di atas kudanya, mengangkatnya ke atas dan mengeluarkan teriakan keras. Segera, pemandangan aneh mengikuti. Lampu hijau yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Sir dan bergegas keluar, secara langsung menyebabkan lubang muncul di mantel suci. Itu tidak hancur karena itu, tetapi juga tidak menunjukkan perlawanan yang hebat. Sementara itu, beberapa perubahan mengejutkan mulai terjadi pada Goblin Knight Sir. Sosoknya dulu setinggi 2 meter, dan penampilannya sangat bagus untuk seorang iblis, tetapi sekarang penampilannya berubah menjadi jahat. Kuda bersayap hijau di bawahnya melebarkan sayapnya, dan seolah meleleh, mulai menutupi seluruh tubuh Sir. Orang bisa dengan jelas melihat bentuk baju besi hijau yang tampak berdaging di seluruh tubuhnya. Bahkan lebih menjijikkan, baju besi hijau ini sebenarnya tertanam dengan pembuluh darah yang berdenyut. Tubuh Sir tampak jauh lebih bengkak, dengan sepasang mata merah yang berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Di dahinya ada 3 tanduk berbentuk heliks, berwarna hitam dengan sedikit cahaya hijau melingkar. Penampilan ini sebanding dengan Andromalius dalam hal ketangguhan, tetapi terlihat jauh lebih jahat dan garang. Ini adalah transformasi Dewa Iblis yang mengandalkan kekuatan pilar Dewa Iblis, yang langsung meningkatkan kekuatan Sir ke langkah ke-9.